Hey guys, welcome back to Beatsco. If the beat will make you KO. Beatsco sejarah kali ini kita mengunjungi makam Belanda yang ada di Aceh. Mengenal sejarah bukan hanya selalu dengan membaca buku, tapi dengan langsung datang ke tempat sejarahnya bisa membuat kita menjadi lebih mengenal jati diri sendiri. Lagi pula bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Salah satunya di sini ada makam Pecut Kerkhof namanya. Kerkhof sendiri adalah makam yang bernama dalam bahasa Belanda. Makam Pecut Kerkhof ini ada 2.200 tentara Belanda yang dimakamkan di sini. Yang lebih banyak marsose, juga ada orang tentara-tentara kita yang bergabung dengan Kenil. Termasuk Kohler adalah jenderal besar yang dibunuh oleh sniper rakyat Aceh sendiri. So, next time kalau kamu ke Banda Aceh, jangan lupa ke makam Kerkhof. Kerkhof Pecut adalah kuburan serdadu Belanda atau Kenil yang tewas pada Perang Aceh dalam rentang tahun 1873 hingga 1904. Pemakaman ini merupakan pemakaman militer Belanda terbesar yang berada di luar Belanda. Dengan luas mencapai 3,5 hektar, kompleks kuburan militer Belanda semacam ini banyak tersebar di wilayah Indonesia. Tetapi di Aceh merupakan salah satu kompleks kuburan yang paling luas dengan jumlah korban kurang lebih 2.200 tentara. Kerkhof Pecut ini terletak di pusat kota Banda Aceh dan sekarang menjadi objek wisata menarik, khususnya bagi wisatawan mancanegara, terutama wisatawan asal Belanda. Selain tentara Belanda, tentara Kenil dari suku Jawa, Batak, Ambon, dan pribumi Aceh juga dimakamkan di Kerkhof Pecut ini, termasuk juga makam putra Sultan Iskandar Muda, Merah Popo, yang tewas dihukum rajam oleh ayahandanya karena dituduh berzina pada tahun 1636 berada di sini. Pada tahun 1970, seorang pensiunan kolonel Kenil yang berdinas di Kort Masose, Johan Brengen, melakukan perjalanan untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia ke Aceh. Ia melihat pemakaman Pecut yang tidak terawat dengan banyak batu nisan yang hancur dan rusak serta hamparan rumputnya yang dijadikan tempat untuk mengembala kambing. Dengan menjalin kerjasama bersama pihak berwenang Aceh dan para donatur dari Belanda, Kolonel Brengen kemudian berinisiatif mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Dana Pecut. Bahasa Belandanya Stichting Pecut Fond, yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana untuk perawatan serta pemeliharaan pemakaman ini. Pada tahun 2004, Yayasan Dana Pecut mengucurkan dana kurang lebih 2 miliar untuk perbaikan Kerkhof Pecut pasca mengalami kerusakan akibat bencana tsunami Aceh 2004. Sekitar 2.250 tentara Belanda dikuburkan setelah mati melawan para pejuang mujahid Aceh. Bahkan saat Belanda yang dipimpin Kohler menyerang Aceh tahun 1867, sang jenderal kebanggaan Belanda itu mati ditembak oleh sniper Aceh. Belum diketahui siapa penembak jitu tersebut. Kohler tertembak pada bagian dada saat berada di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, tepatnya di bawah pohon besar. Pohon yang disebut-sebut pohon ketapang itu telah ditebang karena terkena proyek perluasan dan pemasangan payung di halaman Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh itu. Secara geografis, Kerkhof Pecut ini terletak di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Letak dari makam ini berada tepat di belakang Museum Tsunami Aceh. Lokasinya yang sangat strategis berada di jantung kota Banda Aceh, menjadikan pengunjung sangat mudah untuk menemukan lokasi makam ini. Tak ada kesan horor atau menakutkan ketika berkunjung ke Kerkhof Pecut. Areal kurang lebih 3,5 hektar dimakamkan 2.200 lebih tentara-tentara Belanda yang pernah berperang di Aceh, termasuk perang yang paling dahsyat dan yang paling memakan biaya.
ada sekitar kurang lebih 31 tahun mulai dari 1873 sampai 1904 tentara Belanda menyerbu Aceh dan dipertahankan oleh rakyat Aceh selama 31 tahun. Tapi apa yang menarik guys? Ada makam pahlawan Sultan Iskandar Muda yang anaknya dimakamkan di sini karena terbukti bersalah pada zaman kerajaan Sultan Iskandar Muda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makam para Yahudi yang diyakini adalah orang-orang Freemason yang sempat ingin mendirikan Freemasonry, organisasi rahasia tersebut. Banyak pengunjung yang datang ke makam ini, terutama dari wisatawan mancanegara khususnya Belanda. Selain itu, pemakaman ini juga menawarkan pesona tersendiri yang terletak pada pintu gerbang makam. Memiliki gaya arsitektur khas Belanda. Di sini terukir jelas daftar nama orang yang dimakamkan pada tempat ini. Saat pengunjung tiba di pemakaman akan disambut dengan pintu gerbang setinggi 4 meter bergaya Belanda. Pada pintu gerbang megah yang dicat berwarna kuning dan coklat tua ini, secara lengkap tertulis nama-nama yang dimakamkan di Kerkhof Pecut, diurutkan sesuai tahun kematian dan diurutkan sesuai abjad. Pada gerbang juga terdapat semacam prasasti yang dituliskan dalam bahasa Belanda, Arab, dan Jawa, berbunyi teruntuk kawan dan teman yang gugur di medan perang. Pemakaman Kerkhof Pecut ini menurut berbagai sumber menjadi makam terluas bagi Belanda di luar negara mereka sendiri. Memasuki ke dalam makam akan nampak deretan pemakaman yang mayoritas berwarna putih tertata dengan rapi. Ketika tsunami meluluh lantahkan bumi Serambi Mekah pada tahun 2004 lalu, makam Kerkhof Pecut ini juga terkena dampaknya. Banyak pemakaman yang mengalami kerusakan diterjang air bah, serta tak kurang dari 50 palang salib yang menjadi tanda makam hilang. Akhirnya dilakukan renovasi terhadap beberapa makam yang rusak dengan bantuan dana dari negara Belanda. Dalam makam Kerkhof Pecut ini, pengunjung dapat menemukan hal-hal menarik seperti kisah hidup para tentara semasa hidup hingga tewas yang dituliskan secara singkat pada batu nisan makam. Selain itu, suasana makam yang dikelilingi pohon-pohon rindang serta rerumputan hijau menciptakan suasana asri dan teduh. Berkunjung ke makam tak selamanya akan menciptakan suasana menyeramkan dan menakutkan. Bagi kamu yang hobi berkunjung ke tempat wisata sejarah, kamu bisa menjadikan Kerkhof Pecut sebagai destinasi wisatamu. Di antara kuburan kafe Belanda itulah Merah Pupok dimakamkan. Posisi makamnya agak lebih tinggi dibandingkan dengan kubur para prajurit Belanda. Pemerintah pun telah memugar yang di dalamnya terdapat 3 makam. Salah satunya makam Merah Pupok, berbatu nisan tinggi, juga dibalut kain kuning khas warna kerajaan. Sultan Iskandar Muda memiliki 2 istri. Putranya bernama Merah Pupok, anak dari istrinya seorang putri Gayo. Sang raja juga punya anak perempuan bernama Safiatuddin, anak dari istrinya yang juga seorang putri kerajaan Pedir di kawasan Pidia. Merah Pupok merupakan pria tampan, anak kesayangan Sultan Iskandar Muda. Pada usianya yang masih muda belia, ia dipersiapkan Sultan menjadi pengganti dirinya ketika raja sewaktu-waktu mangkat. Sang ahli waris tahta raja itu juga mahir menunggang kuda, kendaraan penting kala itu. Namun, harapan Sultan kandas setelah seorang perwira Aceh menjumpai Sultan Iskandar Muda yang sedang duduk di Bebai Larung dengan membawa berita bahwa sang putra mahkota telah melakukan perbuatan tercela. Dilaporkan Merah Pupok dipergoki meniduri istri sang perwira yang saat itu sedang bertugas melatih para tentara Aceh. Perwira bertekuk lutut di hadapan raja sebab ia telah membunuh istrinya yang berbuat asusila. Sedangkan Merah Pupok dibiarkan hidup dan diserahkan pada Sultan. Perwira tak ingin mengeksekusi anak Sultan, justru ia menyerahkan semua keputusan kepada Iskandar Muda. Setelah melaporkan apa yang terjadi, perwira itu pun menarik rencong dan menusuk dadanya hingga meninggal di tempat.
Iskandar Muda tak sempat menghentikan tindakan bunuh diri sang perwira. Kabar tersebut membuat Sultan Iskandar Muda murka, padahal beberapa saat sebelum datang perwira, sang sultan sedang merencanakan pendidikan dan keahlian bagi Merah Pupuk. Beberapa tugas dan tanggung jawab akan diberikan kepada putra mahkota agar ia punya pengalaman dan kemampuan saat memimpin kerajaan Aceh Darussalam kelak. Sultan Iskandar Muda berteriak lancang di hadapan pembesar kerajaan. Dengan sikap marah ia berkata, "Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera dan Melayu. Aku telah memimpin Aceh dan menaklukkannya dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Aku akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku juga akan menghukum putra mahkota dengan seberat-beratnya. Aku akan memenggal leher putraku sebab telah melanggar hukum dan adat negeri ini." Sultan Iskandar Muda segera memerintahkan penangkapan Merah Pupuk dan dibawa ke pengadilan. Ia juga telah memutuskan untuk mengeksekusi sendiri anaknya. Sebelum eksekusi, petinggi kerajaan memohon pada Sultan Iskandar Muda agar mengurungkan niatnya. Mereka menawarkan berbagai solusi demi hidupnya putra mahkota, termasuk meminta Sultan supaya mengusir Merah Pupuk tanpa vonis rajam. Raja yang adil dan bijaksana tak termakan bujuk rayu kabinet kerjanya. Meskipun demi keselamatan putra kandungnya, ia komit dengan keputusan rajam terhadap pelaku zina, sebagaimana aturan di Aceh. Saat itulah muncul petuah Sultan, "Mate ane mupat jerat, gadoh adat ngan hukum patamita." Kerkhoff Pecut bukan saja sebagai bukti kepahlawanan masyarakat Aceh melawan penjajah, tapi juga sebagai bukti nyata keadilan Sultan Iskandar Muda dalam menjunjung tinggi hukum di masa pemerintahannya. Kini, Komplek Kerkhoff Pecut sudah menjadi salah satu tempat wisata di kota Banda Aceh. Yayasan Dana Pecut yang didirikan sejak 29 Januari 1976 atas inisiatif J.H.J. Brangen, seorang kolonel marsose aktif, menyalurkan dana saban tahun untuk perawatan makam Kerkhoff. Awalnya mereka menyalurnya melalui pemerintah kota Banda Aceh, namun sekarang dibawa langsung oleh warga Belanda, utusan yayasan tersebut. Dana yang disalurkan merupakan milik yayasan, bukan dari pemerintah Belanda. Tapi sekarang sudah mulai berkurang karena banyak donatur yang sudah meninggal. Dana yang disalurkan setiap tahunnya bervariasi. Setelah tsunami meluluh lantahkan Aceh pada 26 Desember 2004 silam, yayasan ini menyalurkan dana kurang lebih 2 miliar rupiah untuk memperbaiki komplek kuburan yang rusak parah. Setelah itu mereka juga menyalurkan dana untuk mengecat areal komplek maupun keperluan lainnya. Saat utusan yayasan datang ke Aceh pada 2014 silam, mereka menganggarkan dana sebesar 13.400 euro untuk Kerkhoff. Selain dari yayasan, pemerintah kota Banda Aceh juga menyalurkan dana untuk membersihkan Kerkhoff. Sudah miliaran rupiah yayasan menyalurkan dana untuk perawatan Kerkhoff ini. Awal-awalnya mereka menyalurkan melalui pemerintah kota, tapi sekarang mereka datang sendiri ke sini setiap tahun. Beginilah kisah perjuangan rakyat Aceh dalam membela tanah airnya. Nama-nama yang terukir di batu nisan menjadi saksi kegigihan rakyat Aceh dalam membela tanah airnya. Semoga semua sejarah yang disampaikan menjadi cerminan pribadi kita di masa depan. Wassalam.